Seri 4 Pedang Kayu Harum. Pendekar Lembah Naga. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 79. Bicu bergerak perlahan dan membalik, mengangkat muka ke atas dan merangkul leher kekasihnya. Sin Leong menunduk dan mereka berciuman sampai napas mereka terengah-engah dan terpaksa mereka melepaskan ciuman karena sukar untuk bernapas. Sudahlah, mari kita lanjutkan perjalanan. Kalau begini terus, bisa-bisa aku tidak kuat dan mata gelap. Sin Leong mendorong darah itu dengan halus dan mereka bangkit berdiri. Bicu tersenyum dan memandang kekasihnya dengan sinar mata menggoda. Kalau begitu kenapa? Kalau aku rela, siapa peduli? Ih, engkau nekat. Sin Leong tertawa. Ingat, kebahagiaan itu adalah kita punya, maka perlu apa kita rusak sendiri? Mengapa kita tidak menahan bersama, agar kelak setelah tiba saatnya kita berdua akan lebih dapat menikmatinya? Demikianlah, dengan dasar cinta kasih yang mendalam, dua orang muda itu mampu mempertahankan kemurnian mereka dan tidak sampai menjadi buta oleh nafsu berahi. Sesungguhnya kasih sayang itu membuat kita menjadi kuat menghadapi apapun juga, bahkan kuat pula menghadapi godaan setan berupa nafsu berahi yang biasanya tak terkalahkan oleh manusia itu. Pada suatu hari, setelah mereka tiba di perbatasan Provinsi Honan, mereka melewati sebuah hutan yang amat luas. Dari pagi sampai matahari hampir naik menjelang tengah hari, mereka masih berada di dalam hutan. Tiba-tiba mereka mendengar suara orang-orang bertempur di depan dan mereka lalu membedalkan kuda mereka menuju ke arah suara hiruk-pikuk itu. Bicu, jangan kau sembarang bergerak, ya. Sin Leong memesan dan Bicu hanya mengangguk. Dan tibalah mereka di tempat pertempuran itu. Kiranya ada banyak orang bertempur. Sedikitnya ada 11 orang yang berpakaian sebagai piausu, yaitu para pengawal kiriman barang, melawan hampir 20 orang-orang yang berpakaian kasar dan mudah diduga bahwa mereka itu tentu perampok-perampok yang buas. Yang menarik perhatian Bicu adalah seorang pemuda yang memainkan sebatang pedang dengan gagahnya, melawan kepala perampok yang berambut panjang dan bermuka brewok. Biarpun pemuda yang kelihatannya seperti melakukan perlawanan mati-matian itu berusaha mati-matian dan gagah perkasa, namun jelas bahwa dia mulai terdesak hebat oleh sepasang golok kepala perampok yang amat lihai itu. Melihat wajah pemuda itu, Bicu tertarik dan cepat dia mengerling ke arah gerobak Piao-Kiok dan begitu dia melihat bendera Piao-Kiok yang berdasar merah dengan lukisan Garuda berwarna kuning, terkejutlah dia dan dia yang sudah meloncat turun dari atas kudanya itu memegang lengan Sin Leong. Dia itu Tuako Na Tiong Pek. Sekarang Sin Leong juga mengenal ilmu pedang yang dimainkan oleh pemuda tampan gagah itu. Benar, dialah itu. Lihat, itu bendera Uyeng Piao-Kiok. Aku harus membantunya, dia sudah terdesak, kata Bicu dan dia lalu mengambil sebatang ranting kayu pohon, kemudian dengan cepat dia sudah meloncat ke depan dan menyerbu ke medan laga sambil berseru keras. Natuako, jangan khawatir, minggirlah, biarkan aku menghajar babi hutan ini. Tongkat di tangannya berkelebat dan membentuk segulung sinar hijau yang mengejutkan kepala perampok itu sehingga dia meloncat ke belakang karena gulungan sinar hijau itu dapat menembus sinar goloknya dan hampir saja ujung ranting itu menusuk hidungnya. Sementara itu, Na Tiong Pek yang sudah terdesak itu meloncat mundur dengan napas terengah-engah dan dia terkejut dan heran melihat munculnya seorang dara cantik yang bergerak cepat bukan main seperti burung terbang saja dan tahu-tahu sudah mendesak kepala perampok itu dengan sebatang ranting di tangan. Ketika dia melihat wajah dara itu, hampir dia tidak percaya. Bicu. Dia tergagap, karena biarpun dara itu wajahnya persis Bicu, akan tetapi mana mungkin Bicu memiliki ilmu kepandaian sehebat itu sehingga hanya dengan sebatang ranting saja mampu menahan sepasang golok di tangan kepala perampok yang lihai dan yang tadi membuat dia kewalahan? Benar, Tuako, lekas kau hajar anak-anak babi itu dan biarkan aku merobohkan babi hutan yang satu ini, teriak Bicu dengan nada suara gembira sekali dapat bertemu dengan pemuda ini. Na Tiong Pek kembali memandang dengan penuh kagum dan dia menoleh, memandang kepada Sin Leong yang masih berdiri memegangi 2 ekor kuda. Agaknya, pemuda itu datang bersama Bicu, akan tetapi dia tidak tahu siapa pemuda itu. Maka, melihat betapa anak buahnya masih dengan gigihnya melawan para perampok, dia lalu berteriak nyaring dan mengamuk,
menyerang para anak buah perampok itu, mengeluarkan kegesitan dan kepandaiannya karena dia ingin memamerkan kepandaiannya kepada Bicu, lupa bahwa dia tadi hampir kalah oleh kepala perampok yang kini ditandingi oleh Bicu itu. Dan ternyata bahwa dibandingkan dengan teman-temannya, yaitu para Piausu, kepandaian pemuda Cina ini memang lebih menonjol. Begitu dia terjun ke dalam pertempuran itu, maka beberapa orang perampok roboh dan mereka menjadi kacau balau dan terdesak oleh pemuda yang mengamuk seperti seekor harimau marah itu. Xin Liong hanya menonton, akan tetapi tentu saja setiap saat dia siap untuk melindungi kekasihnya. Dia melihat bahwa gerakan kepala perampok itu hanya dahsyat dipandang saja, namun hanya merupakan orang kasar yang mengandalkan tenaga otot, tidak memiliki dasar kepandaian berarti sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Begitu bergebrak, dia tahu bahwa kekasihnya itu tidak akan kalah. Dan memang benar, baru belasan jurus saja Bicu yang mempergunakan ilmu ngolian Panghoat yang dipelajarinya dari mendiang Huai Sin Kai, telah dapat melecut muka kepala perampok itu berkali-kali dan paling akhir malah dia berhasil menusuk sebelah mata kiri kepala perampok itu sehingga terobek dan berdarah. Kepala perampok itu merasa bahwa dia tidak akan menang, maka dia lalu mengeluarkan seruan keras dan meloncat jauh ke belakang terus melarikan diri, diikuti oleh anak buahnya yang telah mendengar aba-aba lari tadi, sambil menyeret dan membawa teman-teman mereka yang terluka, memasuki hutan lebat. Diikuti suara tertawa dan sorakan para Piausu yang merasa gembira memperoleh kemenangan. Na Tiongpek cepat menghampiri Bicu dan sejenak mereka berdiri saling berhadapan dan saling pandang. Melihat betapa sinar mata pemuda tampan itu ditujukan kepadanya dengan penuh kagum, kekaguman seperti yang dulu sering dia lihat dari tatapan pandang mata Tiongpek, tiba-tiba Bicu merasa jantungnya berdebar dan kedua pipinya merah. Apalagi ketika Tiongpek berkata, "Bicu, alangkah cantiknya engkau sekarang. Dan betapa hebat kepandaianmu, sungguh aku merasa kagum bukan main." Untuk mengalihkan rasa jengah dan malu, Bicu tersenyum. "Ah, engkau masih sama saja seperti dulu, Natuako. Mari kau temui dia." "Siapa?" Tiongpek menoleh dan memandang kepada pemuda yang menuntun 2 ekor kuda itu. "Hei, lupakah engkau kepadanya? Lihat baik-baik, siapa dia?" Bicu berkata lagi sambil menghampiri Xin Liong, diikuti oleh Tiongpek. Kini mereka berhadapan. Xin Liong tersenyum. "Saudara Na Tiongpek, lupakah engkau kepada Xin Liong?" "Xin Liong? Ah, engkaukah ini?" Tiongpek berseru kaget dan girang. Tak disangkanya bahwa pemuda itu adalah Xin Liong, anak yang dahulu ditolong oleh mendiang ayahnya. "Ah, bagaimana kalian dapat datang bersama? Di manakah saja engkau tinggal selama ini, Bicu? Dan bagaimana bisa bersama Xin Liong bertemu denganku di sini?" Bertubi-tubi pertanyaan itu diajukan kepada Bicu. "Kami hanya kebetulan saja bertemu dan kami berdua mengadakan perjalanan bersama menuju ke Honan, ke kota Suzhou. Ai, tidak pernah aku bermimpi akan dapat bertemu denganmu di sini, Bicu. Dan kepandaianmu demikian hebat. Dari mana engkau mempelajari ilmu tongkat yang demikian lihai? Sungguh lucu, begitu bertemu, engkau yang menyelamatkan aku malah. Hai, teman-teman, lihatlah baik-baik, nona penolong kita ini bukan lain adalah sumoiku sendiri. Kalau tidak ada dia yang lihai, mungkin barang-barang kita terampas dan kita belum tentu selamat." Semua Piausu memandang dengan kagum. "Ah, sudahlah jangan banyak sungkan, Tuako. Kita bukan Suhen dan Sumo lagi." "Terserah, akan tetapi karena aku sudah menjadi murid orang lain, maka biarlah ku sebut engkau Natuako saja. Bagaimana keadaanmu selama ini, Tuako? Apakah engkau sudah berumah tangga?" Tiongpek menggeleng kepalanya, dan dia tertawa, ketawanya polos dan Xin Liong melihat bahwa biarpun pemuda ini masih mempunyai sifat sombong, akan tetapi kini sudah berubah dan lebih jujur. "Setelah ditolak olehmu, aku jera untuk mencari jodoh, takut ditolak lagi. Pula, di mana mencari orang yang melebihimu?" "Ai, jangan bergurau, Tuako." Bicu berkata dan mukanya berubah merah lagi. "Siapa bergurau? Coba tanya Xin Liong ini. Betul tidak ucapanku tadi, Xin Liong? Mana ada gadis melebihi dia ini? Dan kau sendiri bagaimana, Xin Liong? Apakah engkau sudah memperoleh jodoh?" Xin Liong memandang wajah Bicu dan melihat darah itu kelihatan malu sekali. Xin Liong menjawab lirih. "Belum." "Hahaha, kita masih sama seperti dulu.
Kalau kuingat betapa kita bertiga melawan para penyerbu itu. Ah, sungguh malang ayah dan ibuku, kau dibawa pergi wanita sakti itu, lalu apa yang terjadi, Sin Liong? Aku hanya merantau ke segala tempat sampai kebetulan bertemu dengan Bicu dan kami lewat di sini, kebetulan bertemu denganmu. Kita harus rayakan pertemuan kita. Akan tetapi di hutan begini bagaimana kita bisa merayakannya? Hayo kalian mampir dulu di rumahku, aku masih tinggal di Kunting, di rumah yang dulu. Sumoy, Bicu, tidak maukah engkau singgah di rumahku lagi? Tentu saja tuaku, akan tetapi, aku ada urusan penting sekali, harus pergi ke Suzhou. Nanti kalau aku kembali dari selatan, tentu aku mau mampir. Ke Suzhou? Kau sendiri, atau bersama Sin Liong? Kami berdua ke Suzhou. Kalau begitu, aku akan mengantarmu. Ada urusan apa, Bicu? Biar ku bantu engkau. Tiong Pek menawarkan jasanya. Akan tetapi sebelum mereka melanjutkan percakapan itu, tiba-tiba terdengar derap kaki kuda dan muncullah seorang Tosu yang menunggang kuda. Pakaiannya seperti Tosu, rambutnya seperti Tosu, akan tetapi sikapnya seperti perampok ganas. Pria itu berusia kurang lebih 50 tahun, biarpun jenggot dan kumisnya terpelihara rapi, namun sepasang matanya melotot liar dan sikapnya kasar. Di belakang Tosu ini nampak kepala perampok yang sebelah matanya masih terluka dan kini dibalut, sehingga nampak lucu sekali. Sekali lihat saja, mengertilah Bicu bahwa agaknya Tosu ini merupakan teman si kepala perampok, maka dia sudah bangkit dan memandang kepada kepala perampok tadi sambil mengejek. Babi hutan mata satu berani datang lagi? Apakah masih kurang merasakan gebukan dan minta lagi? Kini Tosu itu sudah meloncat turun dari atas kudanya dan melihat caranya meloncat, Sin Liong maklum bahwa Tosu ini memiliki kepandaian yang lumayan. Tosu itu memegang sebatang tongkat panjang dan dengan berdiri tegak dia membentak. Siapa berani melukai muridku? Na Tiong Pek mengkhawatirkan keselamatan Bicu, maka dengan pedang di tangan dia sudah meloncat ke depan sambil memaki. Tosu busuk, kau membela perampok? Dan pedangnya sudah menyerang dengan gencar ke arah tubuh Tosu itu. Terdengar suara nyaring berkali-kali ketika tongkat itu menangkis pedang, kemudian tiba-tiba Tosu itu membentak nyaring dan tongkatnya kini balas menyerang dan Na Tiong Pek menjadi sibuk sekali, harus berloncatan ke sana-sini sambil menangkis, dan akhirnya kaki kanannya kena diserampang. Tuh! Dia terguling roboh karena tulang keringnya kena dipukul dan pada saat itu tongkat panjang sudah menyambar lagi ke arah kepala Tiong Pek. Tak! Tongkat panjang itu tertangkis oleh ranting di tangan Bicu. Kakek itu memandang dengan penuh perhatian. Minggirlah, tuako, kata Bicu dan Tiong Pek menyeret pedang sambil terpincang-pincang mendekati Sin Liong. Tosu kerbau itu lihai juga, dia mengomel, akan tetapi Sin Liong tidak memperdulikannya karena dia mengkhawatirkan kekasihnya yang harus menghadapi Tosu yang dia tahu memiliki kepandaian lumayan itu. Akan tetapi dia maklum akan kekerasan hati Bicu maka dia tidak mau membantu atau menggantikannya karena hal itu akan menyinggung hati Bicu. Dia hanya siap untuk melindungi kekasihnya itu kalau perlu dan diam-diam mempergunakan jari-jari tangannya meraba dan memainkan beberapa buah batu kerikil. Setelah memandang wanita muda yang memegang ranting pohon itu, si Tosu menjadi terkejut dan terheran-heran. Inikah dia Dara yang mengalahkan kamu? Tanyanya kepada kepala perampok brewok itu. Betul, Suhu, akan tetapi dia curang, dia menusuk mata. Hehehehe, memang cantiknya bisa menusuk mata. Nona, engkau telah kesalahan tangan melukai mata muridku, maka kalau engkau mau ikut dengan Pinto, menjadi murid Pinto selama 1 bulan, Pinto mau mengampunimu. Mari pergi bersama Pinto, sayang kalau sampai kulitmu yang halus itu luka oleh tongkatku. Tosu busuk, Tosu cabul, mulutmu kotor. Belum tentu engkau dapat mengalahkan dia. Na Tiong Pek sudah memaki-maki dengan marah mendengar ucapan Tosu itu. Dan Bicu tidak mau melayani Tosu itu, terus saja dia sudah menerjang dan menggunakan ranting di tangannya untuk menyerang dengan totokan-totokan ke arah jalan darah yang berbahaya. Kau hebat juga. Tosu itu berseru kaget dan cepat mengelak sambil menggerakkan tongkatnya menangkis. Akan tetapi Bicu tidak memberi kesempatan kepadanya dan terus saja Dara ini mainkan ilmu tongkatnya yang amat lincah. Semenjak dia menerima petunjuk-petunjuk dari Sin Liong memang dia memperoleh kemajuan pesat, terutama sekali kekuatan sinkang dan kecepatan gerakan tubuhnya.
Akan tetapi, tepat seperti dugaan Sin Leong, Tosu itu memang tangguh sekali. Setelah bertanding selama 30 jurus lebih, tiba-tiba Tosu itu menangkis dengan keras dan membuat Bicu terdorong ke belakang lalu Tosu itu membentak. Hei, bukankah kau mainkan Ngolian Panghoat? Masih apa muka mendiang Wai Sin Kai? Beliau adalah guruku. Kau mau apa? Hahaha. Tosu itu tertawa bergelak. Kalau begitu, semestinya kalau aku bersikap lunak kepadamu. Bahkan andai kata dia masih hidup, tentu Pinto akan mengalah. Akan tetapi dia sudah mati, dan engkau begini cantik, kau jadilah muridku selama sebulan. Tosu busuk. Bicu sudah menerjang lagi, akan tetapi sekali ini Tosu itu memutar tongkatnya yang panjang, membentuk gulungan sinar yang lebar dan begitu Bicu bertemu dengan gulungan sinar ini, dia terhuyung ke belakang dan nyaris dia roboh kalau saja tidak cepat meloncat dan berjungkir balik. Akan tetapi pada saat itu tangan yang berlengan panjang dari Tosu itu menyambar lengannya dalam cengkeraman yang amat kuat. Selagi Bicu terkejut, tiba-tiba Tosu itu berteriak kesakitan dan melepaskan lengan Bicu. Tiba-tiba saja, ketika dia tadi memegang lengan darah itu, sikunya dihantam oleh benda kecil, entah apa dan tiba-tiba saja lengannya menjadi kesemutan dan lumpuh. Melihat bahwa tidak ada apa-apa, dia mengira bahwa hal itu kebetulan saja, maka dia sudah memutar lagi tongkat panjangnya dan hendak menyerang Bicu. Akan tetapi pada saat itu terdengar bentakan yang amat nyaring. Tahan senjata! Di mana ada seorang pendeta suci menyerang seorang gadis remaja? Dan muncullah seorang pemuda yang bertubuh tinggi besar dan demikian gagahnya sehingga mengagumkan Na Tiong Pek yang memandangnya. Bicu mengenal pemuda itu, sungguh pun hanya sekelebatan saja ketika pemuda ini ikut pula mengamuk di Istana Lembah Naga. Juga Sin Leong mengenalnya, karena pemuda itu bukan lain adalah Ciu Hai Sun, pemuda tinggi tegap, gagah dan tampan dari Xiao Limpai itu. Akan tetapi Ciu Hai Sun tidak memperhatikan darah itu, juga tidak melihat Sin Leong karena semua perhatiannya ditujukan ke arah Tosu itu. Tosu itu mengira bahwa tentu pemuda ini yang tadi berlaku usil dan membuat pegangannya terlepas, maka dia lalu membentak marah. Manusia lancang! Berani kau mencampuri urusan Pinto? Dan tanpa banyak cakap lagi dia sudah menggerakkan tongkat panjangnya menyerang pemuda itu. Akan tetapi sekali ini Tosu itu kecelik dan dia bertemu dengan batu karang. Melihat gerakan tongkat panjang itu jagoan Xiao Limpai ini menghadapinya dengan dua tangan kosong saja. Perlu diketahui bahwa ahli-ahli silat Xiao Limpai sebagian besar pandai memainkan toya, maka melihat gerakan tongkat itu Ciu Hai Sun maklum bahwa biarpun Tosu ini memiliki kepandaian lumayan, namun ilmu tongkat itu belum cukup hebat untuk membuat dia terpaksa mencabut senjata. Dan memang pemuda tinggi tegap ini memiliki tenaga sinkang yang kuat, maka dengan mengerahkan tenaga sinkang, dia berani menggunakan kedua lengannya untuk menangkis tongkat lawan dan setiap tangkisannya bahkan membuat lawan itu merasa telapak tangannya panas dan nyeri. Terkejutlah Tosu itu. Tak disangkanya bahwa di tempat ini dia bertemu dengan seorang tokoh Xiao Limpai yang begini tangguh. Bertempur belasan jurus saja sudah membuka matanya bahwa yang dilawannya adalah seorang tokoh Xiao Limpai, maka gentarlah Tosu itu. Dia menyerang secara membabi buta, akan tetapi setelah lewat 30 jurus, tiba-tiba Ciu Hai Sun mengeluarkan bentakan nyaring, tangan kirinya menangkis tongkat itu dengan keras dan tangan kanannya menghantam ke depan. Trak! Bu! Tubuh Tosu itu terlempar sampai 2 meter dan roboh terbanting ke atas tanah dengan napas megap-megap karena dadanya terasa sesak. Melihat itu, kepala perampok brewok itu cepat menyambar tubuh gurunya dan melarikan diri dengan membalapkan kudanya. Cui Hai Sun tidak mengejar dan Na Tiong Pek sudah berlari menghampiri dan menjura dengan penuh hormat. Bukan main hebat kepandaian Eng Hiong yang perkasa. Dia memuji. Saya akan merasa terhormat sekali berkenalan dengan Eng Hiong. Saya Na Tiong Pek, kepala Piausu dari Uyeng Piau Kiok di Kunting. Tubuh Tosu itu terlempar sampai 2 meter dan roboh terbanting ke atas tanah dengan napas megap-megap karena dadanya terasa sesak. Melihat itu, kepala perampok brewok itu cepat menyambar tubuh gurunya dan melarikan diri dengan membalas. Ciu Hai Sun membalas penghormatan itu dengan sederhana. Aku Cui Hai Sun. Na Piausu, apa yang terjadi di sini? Siapakah Tosu tadi dan siapa pula orang brewok tadi? Mereka itu perampok-perampok jahat. Mula-mula si brewok itu memimpin anak buahnya merampok kami, dan kemudian setelah para perampok itu dipukul mundur, muncullah guru si brewok,
yaitu Tosu tadi. Untung engkau muncul, Chiu Eng-hyong, dan ternyata engkau adalah seorang pendekar yang jempol. Pada saat itu, Sin Leong dan Bicu datang mendekat. Chiu Haisun menoleh dan begitu melihat dua orang muda itu, dia terkejut sekali dan cepat-cepat dia menghadapi Sin Leong dan Bicu sambil menjura penuh hormat. Ai, kiranya Chia Taiyap berada di sini? Dan yang bertanding dengan Tosu tadi adalah Belihiap. Ah, kalau begitu aku telah lancang sekali. Engkau telah menyelamatkan aku, Chiu Eng-hyong. Jangan membuat aku merasa malu, Nona. Jangan menyebut Eng-hyong, sungguh membikin aku merasa malu di depan Chia Taiyap. Baiklah, di antara orang sendiri, biarlah ku sebut engkau Ciu Tuako saja, kata Bicu yang merasa suka melihat sikap yang begitu jujur dan sederhana dari jagoan Xiao Limpai yang lihai ini. Mereka semua tertawa dan Na Tiongpek merasa heran sampai bengong. Apalagi mendengar betapa pendekar yang gagah itu menyebut Sin Leong dengan Chia Taiyap. Tentu saja dia menjadi bingung dan tidak mengerti sama sekali. Ciu Tuako hendak pergi kemanakah? Sin Leong bertanya ramah. Aku sedang menuju ke rumah pamanku di Suzhou. Suzhou? Ah, sungguh kebetulan, kami berdua pun hendak pergi ke Suzhou, kata Sin Leong girang. Begitulah. Aku sudah merasa heran bertemu dengan Jiwie di sini, tidakkah semestinya Jiwie pergi ke utara, ke Lembah Naga? Bukankah aku mendengar bahwa Kaisar? Tidak, kami masih banyak urusan dan hendak pergi ke Suzhou, kata Sin Leong memotong ucapan itu. Melihat sikap pendekar ini agaknya tidak suka membicarakan urusan Lembah Naga, maka jagoan Xiao Limpai itu pun tidak mau menyebutnya lagi. Kalau begitu, kebetulan sekali, kita dapat melakukan perjalanan bersama, katanya dengan girang. Kita dapat pergi bertiga. Berempat, Chiu Eng-hyong. Aku pun akan pergi ke sana. Sekarang juga aku akan mengatur semua piausu untuk mengantarkan barang-barang ini sampai ke tempat tujuan yang sudah tidak jauh lagi dan aku akan ikut bersama kalian ke Suzhou. Ketahuilah, Chiu Eng-hyong, aku baru saja berjumpa kembali dengan dua orang, Sute dan Sumoiku ini setelah kami berpisah selama bertahun-tahun. Ah! Ciu Kaisun tentu saja terkejut sekali mendengar bahwa pemuda tampan ini adalah Suheng dari Chia Sin Leong yang sakti dan Nona Bei Bicu. Tentu saja, katanya dengan pandang mata terheran-heran. Sin Leong dan Bicu tidak berkata apa-apa dan setelah Tiongpek membagi-bagi tugas kepada para piausu yang menjadi anak buahnya untuk melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan, dia lalu memberikan seekor kuda kepada Ciu Haisun dan mereka berempat lalu melanjutkan perjalanan menuju ke selatan. Mereka berjalan seenaknya saja sambil menikmati keindahan pemandangan di pegunungan itu setelah keluar dari hutan, karena memang pemandangan alam di daerah perbatasan utara Provinsi Honan amatlah indahnya. Pada tengah hari itu mereka berhenti di tepi sebuah danau kecil di lereng gunung untuk makan siang dari perbekalan masing-masing sambil mengobrol ke barat dan ke timur. Setelah memberi waktu kepada kuda mereka untuk beristirahat sejenak, mereka lalu melanjutkan perjalanan. Akan tetapi, menjelang senja, tiba-tiba mereka mendengar derap kaki kuda dan nampak ada 3 penunggang kuda mengejar mereka. Tadinya mereka tidak menaruh perhatian, akan tetapi setelah mereka mendengar teriakan-teriakan dari belakang, Na Tiongpek mengenal bahwa seorang di antara mereka adalah si perampok brewok bersama 2 orang yang membalapkan kuda mereka. Jelaslah bahwa 3 orang itu mengejar mereka berempat. Wah, si babi hutan mata satu itu lagi, kata Na Tiongpek gembira, menirukan julukan yang diberikan oleh Bicu kepada kepala perampok yang terluka sebelah matanya. Hatinya sedikit pun tidak merasa khawatir karena di situ terdapat Ciu Haisun, yang gagah perkasa dan berkepandaian tinggi, juga tokoh Xiao Limpai pula seperti yang didengarnya dari percakapan mereka. Selain ada Ciu Haisun, juga di situ ada Bicu yang sekarang ternyata lebih lihai daripada dia sendiri. Mengenai diri Sin Leong, dia meragukan apakah pemuda ini pun memperoleh kemajuan seperti Bicu. 4 orang muda itu menahan kuda lalu membalikkan kuda mereka menghadapi 3 orang yang datang dengan cepat itu. Ternyata mereka itu adalah si kepala perampok yang mata kirinya tertutup balutan kain bersama 2 orang kakek. Akan tetapi bukan Tosu yang menjadi gurunya dan yang telah dikalahkan oleh Haisun tadi. Mereka ini juga 2 kakek tua, dan seorang di antara mereka berpakaian seperti Tosu, mukanya putih dan matanya memandang bengis, di punggungnya terdapat sebatang pedang panjang.
Orang kedua berpakaian seperti seorang pengemis, membawa sebatang tongkat dan tubuhnya tinggi kurus, mukanya penuh senyum. Mereka itu adalah Kim Lok Chin-jin dan Lam Tian Ka-iong. Sin Leong berkata lirih akan tetapi cukup dapat didengar oleh 3 orang temannya. Ah! Mereka yang terkenal sebagai datuk-datuk kaum sesat di selatan itu? Chiu Haisun berkata dengan nada suara kaget. Biarpun dia sendiri belum pernah jumpa dengan 2 orang itu, namun nama besar mereka sudah pernah didengarnya. Kim Lok Chin-jin, Tosu muka putih itu adalah Sute dari mendiang Kim Hua Chin-jin ketua Pek Lian Kau yang tewas di tangan Chia Bun Hou ketika terjadi pertempuran di Lembah Naga. Sedangkan Lam Tian Ka-iong, Raja Pengemis Dunia Selatan, adalah seorang pengemis yang berilmu tinggi dan yang menguasai seluruh Kaipang, perkumpulan pengemis, di seluruh daerah selatan. Bicu, harap engkau diam saja dan jangan ikut maju, tiba-tiba Sin Leong berkata kepada kekasihnya. Tapi, Sin Leong, Bicu hendak membantah. Mereka itu lihai bukan main, dan kejam, kata pula Sin Leong memotong kata-kata kekasihnya. Chia Taihiap, biarlah jembel tua itu kuhadapi dan Kim Lok Chin-jin yang kabarnya luar biasa lihainya itu Taihiap yang menandinginya. Ciu tuaku, kuharap tuaku sekali ini menonton saja, biar aku yang menghadapi mereka berdua, jawab Sin Leong yang maklum akan bahayanya 2 orang lawan itu dan biarpun dia tahu akan kelihayan pemuda Xiao Limpai ini namun dia khawatir kalau pemuda itu akan celaka. Na Tiongpek mendengarkan percakapan itu dengan heran sampai dia melongo. Sin Leong hendak menghadapi lawan yang dikabarkan amat lihai itu seorang diri saja, menghadapi mereka berdua. Apa artinya ini? Dia merasa tidak enak melihat semua orang mengajukan diri untuk menghadapi musuh, maka dia pun berkata, Sute, aku akan membantumu. Sin Leong tersenyum. Natuaku jangan main-main. Mereka itu datuk-datuk golongan sesat yang lihai, biarlah kau nonton saja dan siap membantuku kalau aku sampai terancam bahaya. Kalimat terakhir itu dimaksudkan untuk mengangkat orang ini, akan tetapi Tiongpek yang belum tahu benar bahwa Sin Leong kini telah menjadi seorang yang memiliki kepandaian luar biasa tingginya, bahkan yang kini terkenal dengan sebutan pendekar lembah naga, segera menjawab dengan sungguh-sungguh. Baik. Kini 3 orang itu sudah tiba di situ dan mereka sudah berloncatan turun dengan sikap mengancam. Melihat ini, Sin Leong menyerahkan kendali kudanya kepada Tiongpek yang berada di sebelah kirinya sambil berkata, Tuako, tolong kau pegangkan kendali kudaku sebentar. Setelah berkata demikian, dia pun lalu turun dari kudanya dan melangkah ke depan menyambut 2 orang kakek itu dengan sikap tenang. Kim Lok Chin-jin dan Lam Tian Ka-iong, apakah Jiwie baik-baik saja? Dan ada keperluan apakah Jiwie mengejar kami? Tanya Sin Leong dengan suara tenang. 2 orang kakek itu yang tadinya memandang ke arah Chiu Haisun yang ditunjuk oleh si kepala rampok sebagai orang yang mengalahkan gurunya dan kepada Bicu sebagai gadis yang telah melukainya, kini terkejut dan memandang kepada Sin Leong dengan heran. Tak disangkanya begitu jumpa, pemuda sederhana ini telah mengenal nama mereka. Mereka kini mengamati pemuda itu dengan penuh perhatian. Kemudian mereka pun mengenal pemuda ini dan Kim Lok Chin-jin berseru kaget. Kau adalah bocah bernama Sin Leong itu? Tentu saja Kim Lok Chin-jin terkejut karena dia pernah bertemu, bahkan pernah bergebrak dengan pemuda ini ketika diadakan pemilihan Bengcu di selatan, bahkan Lam Tian Ka-iong juga hadir dan menyaksikan kelihayan anak itu ketika menghadapi Lam Hai Sem Lo. Ah, kalau begitu dia inilah yang menggagalkan gerakan di Istana Lembah Naga, teriak pula Lam Tian Ka-iong. Kiranya 2 orang ini pun telah dihubungi oleh Kim Hua Chin-jin untuk membantu gerakan Pangeran Cheng Han Hou. Akan tetapi mereka terlambat dan mereka mendengar bahwa gerakan itu gagal sama sekali, banyak orang Kang Ou golongan hitam tewas dan pasukan Pangeran Cheng Han Hou ditumpas oleh pasukan pemerintah. Dan kaum Kang Ou golongan hitam atau sesat yang telah dibebaskan itu mengabarkan bahwa gara-gara kegagalan itu adalah Chia Sin Leong. Kim Lok Chin-jin, Su Hengmu telah tewas, demikian pula Lam Hai Sem Lo dan banyak lagi kaum sesat yang membantu pemberontakan. Pemberontakan telah ditumpas. Oleh karena itu, sebaiknya kalau engkau pergi dan membujuk para anggota Pek Lian Kau agar jangan mencoba-coba untuk memberontak terhadap pemerintah. Dan engkau, Lam Tian Ka-iong, apakah engkau pun hendak membawa kaum pengemis untuk memberontak pula? Mengapa tidak? Kaum pengemis di kota raja dikejar-kejar, dan Huai Sin Kai juga dibunuh. Bukankah pemerintah menindas kaum pengemis yang sudah sukar hidupnya, kata Lam Tian Ka-iong. Bohong, tiba-tiba Bicu berteriak.
Huali Xin Kai adalah guruku dan aku tahu bahwa dia tewas karena difitnah. Karena semua itu diatur oleh Kim Hong Liunio yang sekarang sudah tewas pula. Pemerintah tidak pernah memusuhi rakyatnya, apalagi rakyat miskin. Sudahlah, sebaiknya kalian mundur saja sebelum terlambat. Masih banyak kesempatan bagi kalian untuk kembali ke jalan benar. Chia Xin Liong. Pinto mendengar bahwa engkau adalah keturunan Qin Lingpai dan bahwa ilmu kepandaianmu hebat sekali. Dahulu di dalam pemilihan Bengcu kita tidak sempat mengadu ilmu secara memuaskan, sekarang Pinto ingin mencoba-coba ilmumu sebelum mendengarkan bujukanmu itu, kata Kim Lok Chin. Aku pun ingin mencoba kepandaian orang yang dijuluki pendekar lembah naga, kata pula si Raja Pengemis. Xin Liong tersenyum. Kalian ini orang-orang tua masih saja memiliki nafsu besar untuk berkelahi. Biarlah aku mengaku kalah tanpa berkelahi, asal kalian suka mundur dan kembali ke jalan benar, kata Xin Liong sambil menjura. Melihat ini, Na Tiongpek mengerutkan alisnya. Tadi dia merasa semakin heran sampai memandang dengan mata terbelalak mendengar percakapan itu. Tak disangkanya bahwa Xin Liong telah memperoleh kemajuan sedemikian hebatnya sehingga dikenal sebagai seorang pendekar yang sakti. Pantas saja Chiu Hai Sun menyebutnya Chia Tai Hiap. Akan tetapi mendengar dan melihat sikap Xin Liong yang mengalah itu, sungguh dia merasa penasaran. Kalau memang benar Xin Liong memiliki kepandaian tinggi, kenapa dia tidak menyambut tantangan dua orang kakek sesat itu? Kim Lok Chin masih merasa sakit hatinya mendengar akan kematian suhengnya, yaitu Kim Hua Chin, yang menurut berita tewas di tangan Chia Bun Hou, tokoh Qin Lingpai atau ayah dari pemuda yang kini berdiri di depannya itu. Sebagai seorang tua yang banyak pengalaman, dia tentu tidak akan mau menimpakan dendamnya kepada pemuda ini, akan tetapi karena kegagalan gerakan pangeran itu dikabarkan karena pemuda ini, maka dia ingin melampiaskan rasa kecewanya dengan menghinanya. Chia Xin Liong, kalau engkau mau berlutut dan minta ampun sebanyak 8 kali kepadaku, barulah Pinto akan menghabiskan segala urusan dan akan pergi meninggalkanmu. Xin Liong masih tetap tenang, akan tetapi kedua matanya mencorong tanda bahwa dia mulai marah. Kim Lok Chin, bagi seorang gagah, kalau memang bersalah, aku akan suka tanpa diminta lagi untuk berlutut minta ampun kepada seorang anak kecil sekalipun, akan tetapi kalau tidak bersalah, biar menghadapi siapapun, biar setan atau iblis, aku tidak akan sudi berlutut dan mengalah. Bagus. Itu artinya menantang kami, kata si Raja Pengemis yang sudah menggerakkan tongkatnya melakukan penyerangan yang amat cepat dan ganas. Kim Lok Chin yang pernah menyaksikan kelihayan Xin Liong, tidak malu-malu lagi untuk membantu temannya itu dan dia juga mencabut pedang dan menubruk, melakukan serangan kilat ke arah Xin Liong. Xin Liong cepat mengelak sambil berloncatan ke sana-sini. Kalian memang sudah tidak dapat diperbaiki lagi, katanya dan dia pun balas menyerang dengan tamparan-tamparan tangannya. Tongkat butut di tangan Raja Pengemis itu menyambar ganas, namun hanya dengan miringkan kepalanya, tongkat itu lewat dan luput. Dar! Batu besar di belakang Xin Liong yang terkena pukulan tongkat itu pecah. Sing! Sinar kilat pedang di tangan Kim Lok Chin menyambar, namun kembali serangan dahsyat ini dapat dielakkan oleh Xin Liong dengan mudah. Dua orang kakek itu menjadi semakin marah dan penasaran, mereka lalu memutar senjata mereka dengan cepat sehingga lenyap bentuk pedang dan tongkat itu, berubah menjadi dua gulungan sinar hitam dan sinar keemasan yang amat cepat menyambar-nyambar. Tubuh kedua orang kakek itu sampai lenyap tertutup gulungan sinar senjata mereka, hanya nampak kaki mereka saja kadang-kadang menginjak tanah dan berloncatan ke sana-sini. Namun dengan tenangnya Xin Liong menghadapi pengeroyokan itu dengan langkah-langkah Tai Kek Sin Kun dia dapat menghindarkan setiap serangan, dan kedua lengan yang dipenuhi tenaga sinkang dari Tian Te Sin Chiang itu, seperti juga kedua lengan Kok Beng lama dahulu, dapat dipergunakannya untuk menangkis tongkat dan bahkan menangkis pedang tanpa terluka. Melihat betapa pemuda itu yang bergerak tenang dikeroyok oleh dua orang kakek yang demikian lihainya, Na Tiongpek menjadi gelisah sekali. Chiong Hiong, kenapa engkau tidak membantunya? Sumoy, lebih baik engkau membantu Xin Liong, dua orang lawannya demikian ganas. Natuako, jangan khawatir, Xin Liong tidak akan kalah. Saudara Na, apakah engkau tidak dapat melihat betapa Chia Tai Hiap sudah mulai mendesak mereka?
Mendengar ucapan kedua orang itu, Tiong Pek membelalakan mata dan memandang dengan penuh perhatian ke arah pertempuran, akan tetapi gerakan dua orang kakek itu terlalu cepat sehingga dia tidak dapat mengikuti dan sama sekali tidak dapat melihat bagaimana keadaan Sin Leong yang kini juga mulai bergerak dengan cepat bukan main. Maka, tentu saja ucapan dua orang tadi tidak dapat melenyapkan kekhawatirannya. Dia lalu mencabut pedangnya. Melihat ini, Bicu terkejut. Tuako, kau mau apa? Mau meminjamkan pedangku kepada Sin Leong. Dua orang lawannya menggunakan senjata, dia harus menggunakan pedang ini, agar tidak kalah. Akan tetapi pada saat itu terdengar teriakan keras dan nampak olehnya betapa tubuh Lam Tian Kaiong terlempar dan terbanting ke atas tanah. Tongkatnya patah menjadi dua, dan selagi Na Tiong Pek memandang dengan mata terbelalak, terdengar teriakan lain dan tubuh Kim Lok Chin Jin juga terlempar dan terbanting roboh. Dua orang kakek itu mengeluh, lalu merangkak bangun dan dengan saling bantu mereka berdua lalu bangkit berdiri memandang kepada Sin Leong. Cia Taihiap, Pinto mengaku kalah, kata Tosu itu. Taihiap sungguh hebat, pantas menjadi pendekar lembah naga, saya mengaku kalah. Si Raja Pengemis juga mengeluh dan keduanya lalu dibantu oleh kepala perampok brewok menaiki kuda masing-masing dan mereka bertiga lalu pergi dari situ tanpa menoleh lagi. Tiong Pek menyimpan kembali pedangnya dan dia berlari menghampiri Sin Leong, memegang tangan pendekar itu dan berkata, sungguh tak pernah kusangka. Engkau telah menjadi seorang pendekar yang demikian lihai, Sute, tak pantas lagi aku menyebutmu Sute, kau. Cia Taihiap. Sin Leong tertawa dan memegang pundak Tiong Pek. Tuako, kenapa engkau begini sungkan? Aku masih tetap Sin Leong yang biasa. Kepandaian apapun tidak merubah seorang manusia. Na Tiong Pek makin gembira dan diam-diam dia merasa malu kepada diri sendiri yang biasanya suka mengagulkan diri sendiri. Sin Leong, sungguh tak pernah kubayangkan engkau menjadi sehebat ini. Chiu Haisun juga menghampiri dan menyerahkan kendali kuda Sin Leong dan Tiong Pek yang tadi dipegangnya ketika Tiong Pek menghampiri Sin Leong dengan girang sehingga melepaskan tali kendali dua ekor kuda itu. Mari kita lanjutkan perjalanan, sebentar lagi malam akan tiba dan kita sebaiknya kalau sudah tiba di dusun depan untuk bermalam, kata Chiu Haisun. Mereka melanjutkan perjalanan dan membalapkan kuda masing-masing. Malam itu mereka bermalam di sebuah dusun di mana mereka mengobrol dan makan malam di rumah seorang penghuni dusun yang mereka tumpangi dan mereka sewa kamarnya. Dalam percakapan ini, tanpa disengaja Chiu Haisun bertanya kepada Sin Leong. Maaf, Taihiap dan Nona Bhe, kalau boleh aku mengetahui, setelah kita menjadi sahabat baik, kapan kiranya aku menerima surat undangan untuk pernikahan Jiwie? Wajah Bicu menjadi merah dan dia menundukkan mukanya. Sin Leong tersenyum dan menjawab singkat. Kalau sudah tiba saatnya kami takkan melupakanmu, Ciu Tuako. Mendengar ini, Na Tiong Pek meloncat bangun dan wajahnya berseri gembira. Wah, kalian akan menikah? Hai. Betapa bodohnya aku. Seperti buta saja. Kiranya kalian sudah saling berjodoh dan bertunangan? Melihat sikap ini, sejenak Sin Leong dan Bicu saling pandang. Mula-mula mereka merasa khawatir, akan tetapi melihat betapa Tiong Pek benar-benar bergembira, keduanya lalu tersenyum lega. Na Tuako, kami berdua saling mencinta, pengakuan Bicu ini untuk menyatakan bahwa pertunangannya dengan Sin Leong adalah berdasarkan cinta dan minta agar bekas suhengnya itu suka memakluminya. Tentu saja. Aku memang setuju sekali bahwa setiap perjodohan harus berdasarkan cinta kedua pihak, baru dapat diharapkan pernikahan itu akan berbahagia. Kyonghi, selamat, Sin Leong dan Bicu. Kyonghi dan jangan lupa kelak untuk mengirim undangan untuk aku ikut minum arak pengantin. Melihat betapa kegembiraan pemuda itu tulus, Sin Leong lalu memegang tangan bekas suheng itu. Aku senang sekali melihat sikapmu, Tuako. Tidak percuma engkau menjadi putra tunggal mendiang paman Na Cheng Han yang budiman. Tiong Pek teringat sikapnya ketika mereka bertiga masih bersama-sama dahulu dan dia menarik napas panjang. Aku bukan kanak-kanak lagi dan sudah menjadi dewasa sekarang, Leong Tae dan Sumoy. Aku sungguh girang bahwa kalian dapat berjodoh, dan memang kalian sudah cocok sekali untuk menjadi suami istri. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Demikianlah,
Perjalanan pada keesokan harinya dilakukan dengan lebih menyenangkan dan lebih leluasa bagi Sin Leong dan Bicu yang kini sudah tahu akan isi hati Tiong Pek. Sebelum percakapan malam tadi, baik Sin Leong maupun Bicu merasa agak tidak enak terhadap Tiong Pek dengan adanya kenyataan bahwa pemuda itu pernah jatuh cinta kepada Bicu dan mengingat pula akan segala peristiwa yang pernah terjadi di waktu dahulu. Oleh karena itulah pula maka di depan Tiong Pek, keduanya tidak pernah memperlihatkan kemesraan, bahkan mereka tidak pernah menyinggung soal pertunangan mereka. Akan tetapi sekarang mereka merasa lega dan karena itu mereka dapat melanjutkan perjalanan dengan lebih gembira. Setelah mereka tiba di Suzhou, sebelum pergi mengunjungi pamannya, Chiu Haisun pergi dan ikut bersama Sin Leong dan Bicu mengunjungi rumah Kui Hok Boan yang oleh Sin Leong diakui sebagai rumah pamannya. Dia tidak perlu memberitahukan orang lain bahwa Kui Hok Boan yang hendak dikunjungi itu adalah ayah tirinya, karena hal ini akan menimbulkan kenang-kenangan yang amat tidak enak. Kedatangan mereka disambut oleh Beng Sin, Lan Lan dan Lin Lin dengan gembira bukan main. Liong Koko. Dua orang darah kembar yang cantik jelita itu berteriak dan berlari-larian menyambut, kemudian mereka berdua memegangi kedua tangan Sin Leong dengan wajah gembira. Sin Leong juga merangkul pundak kedua orang adik tirinya yang disayangnya ini. Kalian baik-baik saja, bukan? Tegurnya. Setelah pertemuan tiga orang yang gembira dan mengharukan ini, barulah Sin Leong menyalami Tee Beng Sin atau yang lebih tepat lagi bernama Kui Beng Sin, dan memperkenalkan adik-adik tirinya itu kepada Bicu yang sudah mereka ketahui, kemudian kepada Chiu Haisun dan Na Tiong Pek. Dalam perkenalan ini, terjadi hal yang amat menarik, yaitu pertukaran pandang mata antara dua orang darah kembar itu dengan Chiu Haisun dan Na Tiong Pek. Seketika, dua orang pemuda itu tertarik sekali kepada dua darah kembar itu dan jantung mereka berdebar tidak karuan karena di dalam hati, mereka berdua harus mengakui bahwa selamanya belum pernah mereka bertemu dan berkenalan dengan dua orang darah yang demikian cantik manis dan lincah. Mereka lalu dipersilakan masuk oleh Beng Sin dan dua orang adik kembarnya. Sambil menggandeng tangan Lan Lan dan Lin Lin, Sin Leong, Bicu dan dua orang pemuda itu memasuki ruangan dan diajak duduk di kamar tamu. 7 orang muda-mudi ini riang gembira sekali dan macam-macam yang mereka bicarakan. Tiba-tiba Sin Leong berkata kepada Beng Sin, Lan Lan dan Lin Lin. Di manakah ayah kalian? Aku dan Bicu ingin sekali jumpa. Bolehkah kami masuk untuk menemuinya? Lin Lin dan Lan Lan saling pandang dengan alis berkerut, sedang Beng Sin segera bangkit berdiri sambil berkata. Dia beristirahat di dalam. Marilah kalau kalian hendak bertemu, kuantarkan. Lan Moi dan Lin Moi, kau temani dulu dua orang tamu kita ini. Sin Leong dan Bicu bangkit berdiri dan mengikuti Beng Sin masuk. Setelah tiba di dalam Beng Sin lalu berkata, sambil memandang kepada dua orang muda itu dengan sinar mata tajam penuh selidik. Sin Leong, dan Nona, aku tahu bahwa ayahku telah melakukan banyak sekali kesalahan di masa lalu terhadap kalian, terutama terhadapmu, Sin Leong. Akan tetapi, melihat keadaannya sekarang, yang menderita dan tidak sadar, dan melihat muka kami, yaitu aku, Lan Moi dan Lin Moi, tidak maukah kalian memaafkannya? Ketika tadi bertemu dengan 3 orang muda yang menjadi putra dan putri musuh besar pembunuh ayah kandungnya, sudah banyak kebencian di dalam hati Bicu menurun, bahkan ada rasa tidak enak kalau sampai dia harus turun tangan membunuh Kui Hok Boan, tidak enak terhadap 3 orang muda yang baik-baik dan yang kelihatannya amat menyayang Sin Leong itu. Betapapun juga, 2 orang darah kembar yang cantik manis itu adalah saudara seibu dari Sin Leong, maka kalau sampai dia menyusahkan hati mereka dengan membunuh ayahnya, sungguh merupakan hal yang amat tidak enak baginya. Mulailah timbul keraguan apakah dia akan sampai hati membunuh ayah 2 orang darah kembar itu yang tidak tahu apa-apa dan sama sekali tidak berdosa, bahkan yang dahulu berani menentang ayah sendiri demi menolong dia dan Sin Leong. Sekarang, mendengar ucapan Beng Sin, dia makin merasa canggung dan tidak enak, dan dia tidak berkata apa-apa dan membiarkan Sin Leong yang menjawab. Beng Sin, antar sajalah kami melihatnya. Kami ingin melihat bagaimana keadaannya sekarang. Beng Sin mengangguk lalu menarik napas panjang. Menyedihkan sekali, dan kalau keadaannya seperti itu terus, mana mungkin aku dapat melangsungkan pernikahanku? Mereka tiba di depan sebuah kamar. Sunyi sekali di situ dan Beng Sin menuding ke kamar itu. Dia selalu berdiam di kamarnya. Kemudian dia membuka daun pintu lebar-lebar agar ada cahaya memasuki kamar yang gelap itu.
Kui Hokboan duduk di atas kursi, diam seperti patung. Ayah, Sin Leong dan Nona Be datang untuk menengokmu, ayah, kata Beng Sin kepada pria tinggi kurus pucat yang duduk di atas kursi itu. Sin Leong dan Bicu terkejut melihat pria itu yang dulunya merupakan seorang pria setengah tua yang tampan dan gagah, kini telah menjadi tengkorak terbungkus kulit dan mukanya pucat, matanya cekung itu. Dan tiba-tiba pria itu bangkit berdiri, memandang kepada Sin Leong dan Bicu dengan sinar mata yang membuat Bicu merasa ngeri karena sinar mata itu liar dan penuh kedukaan. Dan tiba-tiba kakek itu menjatuhkan diri berlutut dan berkata dengan suara penuh penyesalan. Ampunkan aku, ampunkan aku. Sin Leong dan Bicu terkejut sekali dan melangkah mundur. Akan tetapi pada saat itu, Kui Hokboan sudah meloncat berdiri dan ternyata gerakannya masih gesit, dan dia berkata, suaranya masih penuh kedukaan. Atau, kalau tidak mau mengampuniku, mari kita bertanding sampai aku menggeletak mati. Dan dia sudah memasang kuda-kuda. Ayah, Sin Leong dan Nona Be datang hanya untuk menjenguk. Beng Sin berkata dan kakek itu sudah duduk kembali di atas kursinya seperti tadi, seperti patung hidup. Mari kita pergi, kata Bicu sambil menggandeng tangan Sin Leong dan pemuda ini merasa lega bukan main. Kata-kata itu saja sudah menunjukkan bahwa Bicu sama sekali tidak berniat untuk membunuh musuhnya ini. Akan tetapi dia masih belum puas. Dia menarik tangan Bicu mendekati Kui Hokboan dan dia lalu berkata dengan suara halus. Paman Kui Hokboan, lihat baik-baik. Inilah Be Bicu, putri mendiang pecoan yang telah kau bunuh itu. Bibir Kui Hokboan bergerak-gerak dan berbisik-bisik. Becoan. Becoan, lalu kembali dia menjatuhkan diri dan berlutut. Ampunkan aku, ampunkan aku. Sejenak kemudian dia sudah meloncat bangun dan seperti tadi dia memasang kuda-kuda dan berkata. Atau, kalau tidak mau mengampuniku, mari kita bertanding sampai aku menggeletak mati. Mari kita pergi. Bicu berkata lagi dan kini dia menarik tangan kekasihnya diajak keluar dari kamar itu. Beng Sin menutupkan lagi daun pintu dan dia sudah menyusul mereka berdua. Dia menjura ke arah Bicu. Kiranya ayahku telah berdosa pula kepada Nona, maka biarlah aku yang mintakan ampun dan menghaturkan terima kasih kepada Nona yang telah berbesar hati untuk memaafkannya. Berkata demikian, Beng Sin sudah menjatuhkan diri berlutut. Cepat-cepat Sin Leong dan Bicu memegang pundaknya dan membangunkannya. Sin Leong merangkulnya. Beng Sin, engkau sungguh seorang putra yang amat berbakti dan baik. Bicu tidak mendendam, bahkan kami kasihan sekali melihat penderitaan ayahmu. Dia jauh lebih menderita daripada kalau sampai terbunuh oleh orang yang membalas dendam. Beng Sin menghela napas. Ya, memang dia sengsara sekali. Setiap kali dia hanya minta ampun dan menantang seperti itu. Agaknya ada dua hal yang menggores hatinya, yaitu penyesalan dan juga sifat angkuhnya yang tidak mau tunduk. Apakah setiap saat dia hanya duduk di dalam kamarnya itu? Kadang-kadang dia keluar, akan tetapi hanya untuk berjalan-jalan di dalam taman di belakang rumah, tak pernah pergi ke lain tempat kecuali dua tempat itu, kamarnya dan taman bunga. Sudahlah, kata Bicu. Mari kita kembali ke ruangan tamu dan kita bicara dengan gembira. Yang sudah biarlah berlalu, itu adalah urusan orang-orang tua. Mereka lalu kembali ke ruangan tamu di mana dua orang darah kembar itu nampak bicara dengan asyik bersama Tiong Pek dan Hai Sun. Biarpun baru saja berkenalan, agaknya nampak ada semacam keakraban antara Hai Sun dan Kui Lan, dan antara Tiong Pek dan Kui Lin. Lan Lan dan Lin Lin menjadi girang sekali ketika mereka melihat Sin Leong dan Bicu kembali tanpa terjadi apa-apa, bahkan Beng Sin kelihatan gembira. Mereka lalu memanggil pelayan dan dua orang darah kembar itu sibuk untuk menjamu para tamu mereka dan 7 orang muda-mudi itu makan minum sambil bercakap-cakap dan bersenda gurau seperti lazimnya orang-orang muda yang merasa cocok satu sama lain bertemu dan bercengkerama. Akan tetapi, selagi mereka bergembira, tiba-tiba terdengar teriakan nyaring dari belakang rumah. Sin Leong yang tercepat di antara mereka sudah meloncat dan lari masuk, terus menuju ke belakang, diikuti oleh yang lain-lain. Dan di tengah-tengah taman bunga di belakang rumah itu kelihatanlah pemandangan yang mengerikan. Kui Hokboan menggeletak mandi darah, dan di dekatnya menggeletak pula seorang kakek yang tinggi besar dan brewok yang agaknya juga menderita luka hebat akibat pukulan yang mengenai tenggorokannya dan membuatnya muntah darah.
Ketika Sin Leong dan orang-orang muda itu tiba di situ, keadaan dua orang itu tidak tertolong lagi. Pedang kakek brewok itu menembus dada Kui Hok Boan dan agaknya pukulan maut Kui Hok Boan membuat kakek itu tidak mampu bangkit kembali. Lan Lan dan Lin Lin berseru kaget ketika mereka mengenal kakek brewok itu. "Dia ini yang dulu menculik kami," teriak Kui Lin. Sin Leong juga ingat akan pengalamannya 10 tahun yang lalu. Ketika itu terdapat seorang kakek brewok yang melarikan Lan Lan dan Lin Lin dan kebetulan dia melihat hal itu, maka dia pun menyerang kakek itu, menolong Kui Lan dan Kui Lin, dibantu oleh monyet-monyet besar yang menjadi kawan-kawannya. Bahkan monyet betina yang menjadi induknya, yang merawatnya ketika dia masih bayi, tewas oleh kakek brewok ini. Maka dia cepat mendekati, menotok beberapa jalan darah untuk mengurangi penderitaannya, lalu bertanya. "Mengapa kau membunuh paman Kui Hok Boan?" tanyanya. Orang itu terengah-engah, napasnya tinggal satu-satu. "Aku, Ciam Lok, puas sudah dapat membalaskan kematian putriku Ciam Suinyo, yang dinodai dan ditinggalkannya, dan kepalanya terkulai. Matilah orang si Ciam ini, nyawanya menyusul nyawa Kui Hok Boan yang telah mati lebih dulu." Beng Sin, Lan Lan dan Lin Lin hanya dapat menangisi kematian ayah mereka dan mereka lalu mengurus jenazah Kui Hok Boan, dibantu oleh Sin Leong, Tiong Pek dan Hai Sun. Sin Leong dan Bicu tinggal di Suzhou, ikut membantu keluarga Kui yang mengurus pemakaman jenazah Kui Hok Boan. Bahkan Na Tiong Pek dan Ciu Hai Sun yang kini telah menjadi sahabat-sahabat baik keluarga itu, juga membantu sampai selesainya pemakaman. Kemudian, Sin Leong dan Bicu berpamit, meninggalkan Suzhou untuk pergi ke Qinlingshan. Di tempat ini, mereka disambut keluarga Qin Lingpai dengan gembira sekali. Sampai beberapa hari lamanya mereka bercakap-cakap dan saling menceritakan pengalaman masing-masing, terutama sekali Sin Leong dihujani pertanyaan-pertanyaan dan anak ini harus menceritakan lagi semua riwayatnya dari kecil sampai dewasa. Beberapa bulan kemudian, atas persetujuan seluruh keluarga Qin Lingpai, dilangsungkan pernikahan antara Chia Sin Leong dan Bei Bicu. Pernikahan itu dirayakan dengan amat meriah karena dihadiri oleh hampir seluruh tokoh Kang Ou di 4 penjuru, dan juga dihadiri pula oleh banyak tokoh-tokoh besar dari pemerintah di kota raja. Bahkan Pangeran Hang Chi sendiri berkenan hadir. Semua tamu memandang dengan gembira dan harus mengakui bahwa pasangan pengantin itu memang tepat dan cocok sekali, apalagi melihat betapa dari dua pasang mata pengantin itu memancarkan cahaya penuh cinta kasih kalau mereka saling pandang. Tidak semua cerita berakhir dengan kebahagiaan. Namun, Sin Leong dan Bicu akhirnya menemui kebahagiaan dalam rumah tangga yang mereka bina bersama dan setiap pasangan sudah pasti akan mengecap kebahagiaan hidup apabila rumah tangga mereka didasari dengan cinta kasih. Apapun di dunia ini, baik yang oleh umum dipandang sebagai hal yang paling buruk, akan dapat dihadapi dengan tabah dan mudah diatasi apabila suami istri hidup dalam sinar cinta kasih. Yang umum menganggap kesenangan akan terasa lebih nikmat, dan yang umum menganggap sebagai kesengsaraan akan terasa ringan apabila dihadapi oleh sepasang suami istri yang saling mencinta. Beberapa bulan kemudian, pengantin muda dan masih baru ini menghadiri pernikahan yang diadakan di Suzhou, yaitu sekaligus 3 pasang pengantin dirayakan pernikahannya, antara Kui Beng Sin dengan Chio Ok Siulan, Cui Hai Sun dengan Kui Lan, dan Na Tiong Pek dengan Kui Lin. Demikianlah. Cerita ini berakhir dengan catatan bahwa suami istri Chia Sin Leong dan istrinya, Bei Bicu, kemudian menjadi penghuni dari Istana Lembah Naga, hidup berbahagia di tempat sunyi itu. Harapan pengarang, semoga cerita pendekar Lembah Naga ini dapat menghibur hati para pembacanya di waktu senggang dan mengandung manfaat bagi pembukaan kesadaran dan kewaspadaan kita bersama. Sampai jumpa di dalam cerita, Pendekar Sadis, yang merupakan cerita sambungan dari cerita ini. Tamat. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.